Bulan Juni, bulan Juli ini kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Kenapa saya khotbahkan bertahan apa adanya? Saudara, jangan terjebak utang bank ataupun KPR model apapun sampai akhir tahun 2026. Saudara perlu tahu, kita semua akan mengalami resesi. Pada waktu saya bicara 2025, kita akan masuk resesi ekonomi, tidak ada yang percaya. Saya masih ingat angkat tangan saudara. Tidak ada yang percaya. Waktu saya berkata emas akan tembus 2 juta di tahun 2025, diketawain. Tidak usah banyak-banyak. Waktu saya bicara nanti Gibran jadi wakil presiden, itu kunci kemenangan, tidak ada yang percaya. Begitu terjadi semua, pada bingung semua. Kan itu adalah. Nah sekarang banyak orang nunggu saya. Bulan Juli ini gimana? Saya kasih tahu, ngomong sebelahnya, aman. Bulan Juli ini, kita akan masuk resesi ekonomi yang sebenarnya. Kenapa saya khotbahkan bertahan apa adanya? Saudara, jangan terjebak utang bank ataupun KPR model apapun sampai akhir tahun 2026. Karena resesi ekonomi sebenarnya puncaknya di tahun depan. Saat ini ibaratnya orang tinju. Wah, tak. Nggak dirasain, gigi copot 5 nggak terasa. Karena waktu masih tinju. Pukul sini, wah enggak terasa, wah semangat. Habis tinjunya, besoknya jarme, betul enggak? Rasa gusi copotnya, rasa bengkaknya. Nah rasa bengkak sama copotnya, itu tahun depan. Jadi saudara, selama tahun ini dan tahun depan, bertahan apa adanya dengan talenta yang ada. Ikuti saya semua, apa yang aku tahu. Ikuti saya semua, apa yang aku tahu. Apa yang aku alami. Itu bukan kebetulan. Itulah talenta. Itulah masa depan. Itulah rancangan Tuhan yang penuh harapan. Artinya apa? Kalau engkau taunya plastik, fokus ke plastik. Kalau engkau taunya adalah salon, fokus ke salon. Kalau kamu taunya pelayanan, fokus pelayanan. Engkau taunya itu adalah trading, lakukan trading. Tidak usah mencoba bisnis baru dulu. Karena masih uji coba. Engkau bertahan sampai 2026. Akhir tahun. Dan harga properti, harga tanah akan drop, stagnat, berhenti. Karena daya beli masyarakat akan turun sampai 2026. Jelas? Nah 2026 inilah puncaknya resesi. Tapi Tuhan bicara, Elohim bicara, Yahweh bicara bahwa aku memelihara umatku di tengah-tengah kesusahan. Siapa yang percaya angkat tangan saudara? Adik ingat, kalau taunya adalah dokter, fokus dokter. Taunya catering, fokus catering. Untuk bertahan. Dan jangan ada pengembangan bisnis apapun. Sementara waktu. Kenapa? Karena ini daya beli akan drop sampai 2026. Kok bisa tahu gimana Pak Daud? Tahun 96-97 saya mengalami kecelakaan. Dan roh saya dibawa ke surga. Ditunjukkan masa depan. Sampai 2035. Dan disitulah saya diberitahu bagaimana untuk rakyat Indonesia untuk bertahan. Terutama anak Tuhan, umat Tuhan. Pak taunya jual motor, fokus jual motor untuk bertahan. Sekarang ini adalah tahun bertahan. Dan dalam kondisi apapun, jangan terjebak utang bank ataupun KPR.
Kalau udah terlanjur gimana? Jangan nambah lagi. Stop, jangan nambah lagi. Bertahan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Dan ingat, ada yang tanya sama saya, emas naik apa lagi enggak? Saya beritahu, kalau emas 1,7, 1,6 itu waktunya beli. Tapi kalau sudah 2 juta ke atas, stop dulu. Kenapa saudara? Lakukan aja. Dan ingat, nanti perak 10 tahun ke depan akan naik berlipat. Perak. Karena nanti akan banyak digunakan alternatif pengganti emas. Karena nanti kandungan emas yang dipakai untuk perhiasan itu maksimal hanya 30-35%. Sisanya adalah perak. Jadi nanti kemungkinan terjadi orang menikah pakai cincin emas oplosan perak. Itu 10 tahun ke depan. Jelas? 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 Jadi saat ini adalah tahun apa saudara? Kalau yang usia di bawah 50, simpan perak untuk 10 tahun ke depan. Kalau yang usia 70 tahun ke atas, jangan simpan perak, keburu mati. Karena masih 10 tahun lagi. Jelas? 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 Jadi yang usia di bawah berapa saudara? 50. Beli apa saudara? Perak, investasi. Kalau di atas 70, beli emas saja. Liquid, saudara. Karena apa? Perak masih 10 tahun lagi. Udah 70, udah gini-gini, saudara. 80, hanya Tuhan yang tahu. Jadi, simpan apa, saudara? Perak. Karena perak nanti naiknya berlipat-lipat. Nanti, saudara yang main saham, ingat saya kasih tahu. Yang main saham, saudara. Semua saham nanti engkau lihat nanti di bulan Maret. Baru engkau bergerak di saham. Nanti akan tahu perusahaan-perusahaan PT Tibika yang bertahan itu seleksi dari alam. Saudara, seleksi ekonomi. Jadi perusahaan-perusahaan yang betul-betul kuat dan bertahan akan terseleksi di tahun ini. Jelas? Jelas? Nah, baru tahun depan saudara mengambil keputusan. Dan kalau untung harus ingat Pastor Billy dan saya. Komisi 2% aja. Yang main saham bulan berapa saudara? Bulan Maret. Akan kelihatan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Tahun ini saudara. Yang lolos. Karena kalau gorengan saja tahun ini lewat. Kalau tahun depan bisa lolos dari tahun ini. Berarti sudah terbukti. Nah itu di bulan apa? Maret. Dan ingat saudara, saudara yang mengalami kena PHK, jangan takut dan jangan khawatir. Suatu kali ada orang dari kerja tekstil berhenti kerja. Dia bingung sama saya, Pak saya mau kerja apa, saya mau kemana ini hidup saya. Karena saya tahunya saya kerja ikut orang terima gaji tiap bulan. Sekarang saya dipecat, saya berhenti. Saya mau, dan perut saya tidak bisa berhenti makan. Gitu lah. Dan saya harus menjalani hidup. Betul? Saya tanya sama dia. Kamu taunya apa dalam hidup kamu? Saya taunya babi. Cara beternak babi, ngasih pakan babi, cara ngebiri babi, cara untuk babi gimana. Ya udah. Apa yang kamu tahu dalam hidup kamu itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Untuk bertahan apa? Apa yang ada. Udah. Dia fokus babi dan ternak babi berhasil. Dia datang ke saya lagi ngomong gini, Pak, sekarang saya berhasil ternak babi. Ingat, penting kamu jangan jadi babinya sendiri. Satu hal, bertahan. Yang kuliner, saya beritahu. Yang bisnis kuliner semua, arahkan semua ke kuliner Nusantara. Karena di masa depan, Cina menguasai ekonomi Indonesia. Dan nanti koki-koki Cina akan banyak di Indonesia.
Asri lawan KW, menangnya asli. Betul? 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 Jadi ingat, tapi engkau tidak usah takut tentang masa depan. Masa depan indah pada waktunya. Segala masalah, segala sakit, segala penderitaan, semua ada akhirnya. Siapa yang setuju adalah satu pesan Tuhan untuk kita, bertahan dan hidup apa darah apa adanya. Dan ingat, anak-anak muda zaman sekarang yang di bawah usia 30 tahun akan masuk generasi alfa, hanya mengharapkan warisan, hibah dimodali orang tua dan wasiat. Karena nanti perpajaan akan diperketat terus sampai 2035. Asal usul uang dari mana? Kamu anak muda umur berapa? 25, 5 miliar uang dari mana? Itu ditelusuri semua. Itu yang menciptakan generasi alfa. Jelas saudara? Jelas? Makanya anak-anak muda semua harus baikkan sama orang tua. Kenapa? Ingat, modal, wasiat, hibah, warisan. Kok do ketawa kabeh lah. Ya memang kenyataannya gitu dah. Ya setuju angkat tangan dah. Lah kenyataannya gitu. Tanpa dimodali orang tua, asal usulmu dari mana? Betul? Itu semua akan terjadi di tahun 2035. Jadi saudara semua, saya percaya siang ini, hari ini, saya percaya kita semua bertahan. Kegelapan yang paling gelap itu sebenarnya pada waktu tahun 2020-2022. Semua yang hidup saat ini, yang berkumpul di tempat ini, itu sudah terbukti lolos seleksi alam. Itu paling gelap sebenarnya. Kalau seleksi alam aja lolos, apalagi seleksi ekonomi. Kita semua pasti lolos. Tahu enggak zamannya corona, ini tak kasih tahu. Makanya dalam hidup ini kadang lebih baik enggak tahu daripada tahu. Suatu kali, saya diminta streaming. Pendeta telepon. Pak Daud, streaming ya? Ya. Nanti sopir yang akan jemput Pak Daud. Itu waktu corona delta tuh loh, Dara. Saya dijemput 2021 itu. Di Solo, sopirnya ini matanya kok merah gitu loh. Matanya merah. Jalan Pak Daud, saya disuruh Pak Pendeta jemput Pak Daud. Udah jemput saya adalah. Dan jemput. Sampailah tol Ngawi. Udah sampai tol, udah 1 jam perjalanan. Dada. Dia ngomong, Pak Daud, saya ini sebenarnya masuk isolasi. Hah? Saya negatif positif. Saya positif corona, Pak. Tapi Pak Pendeta nyuruh saya jemput Bapak. Saya jemput. Ini corona nih dah. Dan saya udah lepas masker. Ngobrol-ngobrol dia 1 jam. Sudah masuk tol. Masuk saya mau lompat. Betul? Kamu positif, positif. Corona. Ya udah, telanjur gimana lagi? Sampai gereja, Pak Pendeta saya kasih tahu, Pak Pendeta, itu sopirmu kena corona. Aduh, cepet pada tuh ya. Dia yang nyuruh, dia yang takut ketemu saya. Wah, padat corona. Enggak, tahu enggak? Saya tidak pernah kena corona sama sekali karena tidak meriksa. Mati ya wis lah gitu. Lah sekarang gimana? Kita tahu juga stres, lebih baik enggak tahu, betul lah? Ya udahlah gitu. Keluyuran kemana-mana. Tahu enggak, saya itu waktu zaman corona itu paling happy dah. Lah orang pada ngumpet kan jalan sepi dah. Saya naik mobil dari Jakarta sampai Bali dah. Wah, saya itu kapan kayak gini lagi gitu dah. Mati ya sudah. Apa yang kamu takuti itu yang datang. Setuju? Setuju? Saya tidak pernah kena corona. Karena belum pernah apa?
Amin. Amin. Dan waktu corona itu yang paling sakti orang batuk. Bubar. Sebelum tak akhiri ini ada cerita. Kenapa saya trauma dengan dokter gigi? Itu ada sejarahnya adalah. Waktu 2021 saya sakit gigi. Sakit gigi enggak. Dibor. Bor sealatnya itu masih di mulut saya gini ya. Waktu itu saya batuk. Langsung gigi semua. Lah kendalanya bornya gigi sama alatnya itu masih di sini. Jadi mulut saya gini terus. Dokter gini semua. Udah di rapid test belum? Saya kada bisa ngomong kak, artinya. Dia gini semua. Tahu udah setengah jam. Mulut saya gini terus. Sabor sama alatnya nyangkut gini dah. Wah itu, lah itu tunggu hasil rapid test. Jadi mereka tunggu ini saya. Oh negatif baru dicopot. Tapi kendalanya kan setengah jam gitu. Jadi bornya itu, bornya salatnya. Makanya saya tidak bisa lupa dari gigi ini. Ini korban setengah jam. Dan coba bornya, kan modelnya kan gini. Gini ada bornya. Lah itu mulut saya itu ininya dah setengah jam gitu. Makanya tadi saya ketemu dokter gigi. Waduh dokter gigi. Kenapa? Dia ngomong, kenapa ada trauma dokter gigi? Alat bornya nyangkut di setengah jam. Tapi ingat saudara, kalau corona aja kita bisa lewati. Apalagi masalah ekonomi. Ingat, kegelapan yang paling gelap itu corona. Sekarang tidak terlalu berat. Kita semua pasti lolos. Saya setuju angkat tangan saudara. Ingat, bertahan apa adanya. Dan jangan ada pengembangan apa? Bisnis dulu. Jelas? 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 Dan tahun depan itu puncaknya apa? Resesi. Jelas saudara? Resesi ekonomi yang sebenarnya tahun depan. Dampak dari tahun ini adalah tahun depan. Jelas? Nah, mari kita berdoa. Saya Surabaya ini untuk podcast sama Pastor Billy. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat
Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5. Mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa. Maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.